Oke, mari kita masuk ke materi. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? Don't forget to stay safe and healthy from COVID-19. And before we start study, don't forget to pray. Yang pertama, bahasa Indonesia, materinya contoh kalimat ajakan. Yang kedua, yaitu materi PJOK, cara memainkan permainan menjala ikan. Dan yang ketiga, PPKN, penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Oke, baiklah, sekarang kita masuk materi ke bahasa Indonesia ya, yaitu pengertian kalimat ajakan dan contoh kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Nah, benar sekali. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Kalimat ajakan yang diawali dengan mari, ayo, yuk, dan diakhiri dengan tanda seru. Berikut adalah contoh kalimat ajakan yang benar. Contoh yang pertama yaitu, yuk berlatih badminton bersama, dan diakhiri dengan tanda seru. Dan yang kedua, mari kita bermain bersama di taman, dan diakhiri tanda seru. Dan contoh yang ketiga, ayo Siti kita bermain ayunan di taman bersama, dan diakhiri dengan tanda seru. Perlu diingat, kalimat ajakan selalu diakhiri dengan tanda seru. Itu berarti kalimat yang tidak diakhiri dengan tanda seru bukan termasuk kalimat ajakan. Materi yang kedua adalah PJOK, yaitu permainan jala ikan. Nah, apa kalian tahu cara memainkannya? Berikut adalah cara memainkan permainan menjala ikan. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Dan yang kedua, kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok kedua menjadi kelompok ikan. Dan yang ketiga, kelompok jaring saling bergandengan tangan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Dan yang keempat, ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa yang menjadi kelompok ikan sedang duduk, maka siswa yang menjadi kelompok jaring tidak boleh menangkapnya. Yang kelima, siswa yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang, demikian dan seterusnya sampai ikan habis. Materi yang ketiga adalah PPKN, yaitu penerapan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisainya itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, berikut adalah bunyi dan simbol dari sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai emas. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Berikut penerapan sila ke-1 di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Dan yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah.
Dan yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Dan yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, berikut adalah penerapan sila kedua di tempat bermain. Yang pertama, mematuhi peraturan dalam permainan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dari suku, ras, maupun agama. Dan yang ketiga adalah saling tolong-menolong jika ada teman yang kesusahan. Itulah tadi pembelajaran hari ini, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.